got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Sastri dengan NPM 022723111104, mahasiswa dari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang etnometodologi. Oke, tanpa menunda waktu lagi, kita langsung saja pada video pembahasannya. Etnometodologi. Pengertian etnometodologi. Etnometodologi adalah pendekatan dalam ilmu sosial yang mempelajari bagaimana individu secara aktif menciptakan, memahami, dan mempertahankan keteraturan sosial melalui interaksi sehari-hari. Pendekatan ini berfokus pada cara-cara atau metode-metode praktis yang digunakan orang dalam kehidupan sehari-hari untuk memberi makna, membangun, dan mengelola tatanan sosial yang mereka jalani. Etnometodologi merupakan sebuah pendekatan dalam sosial yang berfokus pada studi tentang bagaimana orang-orang menciptakan dan menjaga ketertiban sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah metode penelitian yang meneliti cara orang-orang menggunakan metode-metode akal sehat dan pengetahuan yang tidak terucapkan untuk memahami dan menavigasi dunia sosial mereka. Salah satu jenis penelitian kualitatif yang sering digunakan oleh para peneliti ialah etnometodologi. Berakar keilmuan fenomenologi, etnometodologi sangat penting dalam studi sosiologi. Sayang, tidak sedikit orang salah paham dengan istilah etnometodologi itu sendiri. Ada yang beranggapan etnometodologi sebagai metode pengumpulan data karena ada istilah metodologi di dalamnya. Ada juga yang mengartikan etnometodologi sebagai sebuah pendekatan untuk meneliti kelompok masyarakat atau etnik suku primitif tertentu karena ada kata etno di dalamnya. Ini sebuah adalah salah kaprah yang diluruskan. Istilah etnometodologi berasal dari 3 kata, yaitu etno berarti kelompok sosial atau budaya, dan metode berarti metode atau cara, dan ologi berarti ilmu atau studi. Jadi etnometodologi adalah ilmu tentang metode yang dipakai oleh anggota suatu kelompok sosial untuk menciptakan dan mempertahankan keteraturan sosial melalui interaksi mereka sehari-hari. Jika etnografi fokus pada budaya kelompok masyarakat atau anggota masyarakat, dan fenomenologi pada makna suatu tindakan atau peristiwa, maka etnometodologi lebih pada dunia konstruksi individu-individu di dalam memahami sesuatu sesuai akal sehat atau common sense yang berlaku dan makna yang diterima secara bersama-sama. Sejarah dan tokoh utama. Nah, etnometodologi dikembangkan oleh Harold Garfinkel pada awal tahun 1960-an. Garfinkel ingin menentang pendekatan sosiologi tradisional yang cenderung menganggap tatanan sosial sebagai sesuatu yang tetap dan objektif. Ia menunjukkan bahwa tatanan sosial sebenarnya adalah hasil dari tindakan dan interaksi yang dilakukan secara sadar dan terorganisir oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Cara pandang etnometodologi Garfinkel tidak lepas dari tokoh-tokoh seperti Talcott Parsons, Edmund Husserl, dan Albert Sachs, seperti pendekatan-pendekatan lainnya dalam penelitian kualitatif. Studi etnometodologi memerlukan kedalaman pengamatan secara detail tentang praktik kehidupan keseharian warga masyarakat melalui observasi secara langsung mengenai percakapan mereka, atau bisa direkam melalui video karena lebih bertumpu pada percakapan sehari-hari atau cerita individu. Makna etnometodologi
berpengaruh sangat besar pada kelahiran metode analisis percakapan. Asumsinya pada percakapan atau cerita merupakan cara orang mengkonstruksi realitas menggunakan bahasa sebagai bahan utama. Kajian yang diperoleh dari ucapan keseharian dalam interaksi individu. Etnometodologi menghindari pemaknaan bahasa dari aspek gramatika, tapi lebih pada inti komunikasi mereka. Fokus dan tujuan etnometodologi. Nah, pendekatan ini berusaha untuk memahami bagaimana orang melakukan interaksi sosial dan menciptakan makna bersama dalam konteks tertentu. Tujuannya bukan untuk menjelaskan fenomena sosial secara makro, tapi untuk menggali proses dan praktik mikro yang membentuk tatanan sosial. Keunikan etnometodologi dibandingkan pendekatan-pendekatan lain dalam penelitian kualitatif ialah peneliti meninggalkan dulu asumsi-asumsi, teori, proporsi, dan kategori yang ada tentang fenomena yang dikaji. Sedangkan pendekatan lainnya ialah peneliti melihat fenomena dengan studi berbekal asumsi-asumsi atau bahkan teori yang dianggap dapat membelenggu kebebasan peneliti dalam memahami fenomena yang sedang dikaji. Dengan keleluasan itu, peneliti dapat memaknai realitas dengan jernih karena tanpa intervensi teoritik sebelumnya. Peneliti etnometodologi lebih mengutamakan pertanyaan bagaimana daripada mengapa. Untuk menggali makna yang dikandung dalam realitas yang diteliti, keunikan lain etnometodologi dibandingkan studi-studi lainnya ialah walaupun menggunakan percakapan keseharian atau cerita individu sebagai data utama, etnometodologi menghindari wawancara. Mengapa etnometodologi menghindari interview atau wawancara? Walaupun diakui memiliki kelebihan untuk mengungkap informasi atau isi hati orang secara mendalam, interview memiliki kelemahan. Misalnya, interview memerlukan waktu lama, informa bisa berbohong, informasi yang digali bisa melebar kemana-mana yang sebenarnya tidak diperlukan, dan itu bisa membingungkan peneliti. Selain itu, yang lebih penting lagi ialah hasil interview belum tentu mengungkapkan apa yang sesungguhnya terjadi. Perlu dipahami bahwa yang dikatakan seorang belum tentu sama dengan apa yang dimauinya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu itu, etnometodologi lebih mengutamakan data dari observasi langsung pada kegiatan individu-individu yang diteliti. Sebagai sebuah varian dalam penelitian kualitatif, etnometodologi tertentu memiliki kelemahan, misalnya tidak dapat digunakan untuk meneliti sikap dalam lingkungan yang luas. Untuk meneliti sikap dan lingkungan luas lebih tepat menggunakan survei, tetapi etnometodologi sangat tepat digunakan untuk meneliti sikap individu-individu dalam organisasi atau institusi. Misalnya, untuk memahami cara orang melaksanakan tugas kantor, sekolah, atau perusahaan dan proses yang terjadi di dalamnya. Dengan berpedoman pada struktur atau aturan resmi yang berlaku, peneliti dapat melihat bagaimana para karyawan atau staf menjalankan aturan formal yang tidak hanya untuk dijadikan sebagai pedoman aktivitas sehari-hari mereka, tetapi juga bagaimana aturan itu digunakan untuk mencapai tujuan lembaga atau sebaliknya. Berdasarkan data berupa percakapan sehari-hari, para karyawan akan dapat diketahui bagaimana mereka menciptakan DNA memahami aktivitas mereka, baik sebagai individu maupun sebagai anggota suatu lembaga. Contoh, peneliti mengenai interaksi sosial dalam penyusunan laporan keuangan daerah atau dalam perspektif etnometodologi. Nah, etnometodologi bertujuan untuk memahami metode praktis yang digunakan
berinteraksi. Yang kedua ada menjalankan bagaimana makna dan keteraturan sosial dibangun secara langsung dalam situasi sosial. Yang ketiga ada mengungkapkan cara individu mengelola aturan sosial tanpa harus bergantung pada teori sosial abstrak. Nah, untuk konsep kunci dalam etnometodologi, pertama ada indeksikalitas. Nah, makna suatu tindakan bergantung pada konteks sosial dan situasi tertentu. Misalnya, kata baik bisa bermakna berbeda tergantung siapa yang mengungkapkan kepada siapa, kapan, dan di mana. Nah, yang kedua ada reflektivitas. Tindakan sosial tidak hanya mencerminkan struktur sosial, tetapi juga ikut membentuk dan memperkuat struktur sendiri secara terus-menerus. Nah, yang ketiga ada metode praktis. Nah, cara konkret yang digunakan oleh orang dalam berinteraksi untuk menciptakan dan mempertahankan keteraturan sosial. Nah, metode peneliti etnometodologi. Penelitian etnometodologi biasanya menggunakan analisis percakapan atau conversation analysis, memperhatikan detail interaksi verbal dan nonverbal dalam komunikasi sehari-hari. Yang kedua ada observasi partisipatif. Nah, bagian sini itu mengamati secara langsung perilaku dan interaksi dalam situasi sosial. Yang ketiga ada studi kasus, mendalami praktik sosial tertentu dalam konteks lokal. Nah, selanjutnya ada perbedaan dengan pendekatan lain. Dengan pendekatan sosiologi tradisional sering menggunakan teori untuk menjelaskan struktur yang dianggap tetap. Nah, etnometodologi sebaliknya fokus pada proses penciptaan tatanan sosial melalui interaksi langsung. Nah, yang kedua ada dengan etnografi. Nah, etnografi lebih menekankan deskripsi budaya secara luas melalui observasi jangka panjang. Sedangkan etnometodologi menitik beratkan pada analisis metode yang dipakai dalam interaksi sehari-hari untuk membentuk makna sosial. Selanjutnya ada aplikasi etnometodologi. Nah, etnometodologi banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti studi interaksi di institusi, misalnya rumah sakit dan pengadilan, analisis komunikasi dan percakapan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada penelitian pendidikan untuk memahami bagaimana guru dan siswa berinteraksi. Yang ketiga ada studi budaya digital, misalnya bagaimana interaksi sosial terjadi di media sosial. Nah, sekarang kita sudah masuk pada bagian kesimpulan. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa etnometodologi memberikan perspektif baru dalam ilmu sosial dengan mengangkat praktik dan interaksi sosial sebagai dasar pembentukan tatanan sosial. Nah, pendekatan ini menekankan bahwa keteraturan sosial bukan sesuatu yang tetap dan objektif, melainkan dibentuk dan diperlihatkan secara aktif oleh individu dalam kehidupan sehari-hari melalui metode dan praktik yang mereka gunakan. Oke teman-teman, setelah saya menyampaikan kesimpulan tadi, maka berakhirlah video ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan saya dan teman-teman sekalian. Jika ada salah kata pada saat penyampaian materi, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Bye-bye.